beberapa kementerian lembaga, yaitu dari Kemenko PMK, Kemenko Polkam, kemudian dari Polri dan TNI, kemudian dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian PU, kemudian Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata, Badan Pangan Nasional, BMKG, BNPB, Basarnas, Pertamina, Jasa Marga, dan Jasara Harja. Dalam rapat tadi dibahas tentang kesiapan daripada seluruh kementerian lembaga terhadap beberapa aspek. Yang pertama, aspek pengamanan yang meliputi penggelaran personel Polri dan TNI sebanyak 164.298 personel gabungan yang terdiri dari Polri sebesar atau sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714, dan kekuatan lainnya dari kementerian lembaga yang mengisi pada 2.894 pos pengamanan dan beberapa titik-titik lainnya. Yang kedua, kesiapan transportasi dan sarana prasarana perhubungan, yaitu transportasi darat, udara, dan laut. Kemudian ketiga, kesiapan bahan pokok dan BBM selama pelaksanaan mudik dan lebaran. Dan berikutnya adalah kesiapan tanggap bencana yang dipaparkan oleh BMKG, kesiapan BNPB, Basarnas, dan sebagainya, dengan mendirikan satuan-satuan tugas tanggap bencana dari beberapa prediksi bencana yang mungkin masih terjadi. Hal lainnya yang perlu disampaikan, rapat kali ini memang sebagaimana perintah Bapak Presiden untuk memastikan negara hadir di masyarakat, memberikan rasa aman dan nyaman agar masyarakat bisa mudik dengan lancar, kemudian dengan aman dan nyaman. Dan yang kedua, sebagaimana perintah Bapak Presiden, telah dibentuk juga rapid response atau tim respon cepat manakala terjadi hal-hal yang terkait dengan gangguan keamanan, bencana, dan lain sebagainya. Inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Intinya atau kesimpulan rapat bahwa seluruh kementerian lembaga yang hadir di sini telah siap untuk melaksanakan dan mensukseskan mudik maupun juga Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, Pak Kapolri? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menko Polkam, Bapak Panglima TNI, Bapak Menteri Perhubungan, dan seluruh Menteri Kabinet Merah Putih. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polkam, hari ini kita laksanakan rapat lintas sektoral dipimpin oleh Bapak Menko Polkam dan Menko PMK untuk memastikan agar seluruh persiapan pemerintah yang dalam hal ini menjadi perhatian Bapak Presiden untuk memastikan agar seluruh rangkaian menghadapi kegiatan mudik, baik mulai dari bulan puasa Ramadan terkait dengan masalah kesiapan ketahanan pangan sampai dengan bagaimana kita melaksanakan
pengamanan dan pelayanan masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan balik di tahun 2025. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menko bahwa kita juga kali ini melaksanakan operasi pengamanan mudik dengan nama Santri Operasi Ketupat tahun 2025. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan juga perbandingan terkait dengan realisasi yang dilaksanakan di tahun 2024 kemarin, tentunya kita tetap harus melakukan kesiapan-kesiapan untuk menghadapi potensi puncak arus balik, arus mudik dan arus balik yang kemungkinan akan terjadi di arus puncak balik itu di antara arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sedangkan puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025. Oleh karena itu kita melaksanakan rencana kegiatan operasi ketupat yang dibagi menjadi 2 versi. Untuk operasi di wilayah mulai dari Lampung sampai dengan Bali itu akan dilaksanakan 17 hari, sedangkan untuk 28 Polda yang lain akan dilaksanakan 14 hari, dimulai dari tanggal 23 untuk yang 8 Polda dan tanggal 26 Maret untuk yang 28 Polda lain. Kemudian terkait dengan beberapa upaya untuk mengurai kemacetan, pemerintah juga memberikan insentif bagi masyarakat, antara lain WFA, Work from Anywhere, kemudian pemberian diskon terhadap tiket tol dan juga diskon terhadap alat angkut. Ini dimaksud agar masyarakat bisa kembali lebih cepat sehingga puncak arus mudik itu juga bisa dilewati, demikian juga pada saat arus balik. Ini semua dimaksud agar masyarakat bisa melaksanakan mudik dengan aman dan lancar. Kemudian juga tentunya kami tetap mempersiapkan berbagai macam persiapan rekayasa lalu lintas, mulai dari bagaimana kita melaksanakan kegiatan ganjil genap, kontraflow, sampai dengan one way, yang tentunya nanti akan disesuaikan dengan visi rasio atau penghitungan yang dilaksanakan di Tol Japek untuk mengetahui kapan rekayasa tersebut harus kita laksanakan. Kemudian karena saat ini juga sedang menghadapi musim hujan, sehingga tentunya kita juga bahas berbagai macam alternatif apabila terjadi bencana banjir ataupun tanah longsor yang tentunya akan mengganggu jalur. Oleh karena itu juga kesiapan tim respon cepat untuk melaksanakan langkah-langkah apabila terjadi bencana itu juga harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian beberapa wilayah wisata yang tentunya menjadi kunjungan pasca dari kegiatan Lebaran ini juga kita laksanakan pengamanan. Secara umum tadi dilaporkan bahwa kegiatan pengamanan kita kali ini melibatkan kurang lebih 2.583 posko, terdiri dari 1.738 pospam, 788 posyan dan 309 pos terpadu, dan mengamankan 126.736 objek pengamanan. Sementara untuk pelayanan terhadap kegiatan masyarakat yang melaksanakan mudik, kita juga
mensosialisasikan layanan hotline 110. Ini semua kita harapkan bisa dibantu disosialisasikan dan masyarakat yang membutuhkan layanan pada saat mudik bisa menghubungi layanan hotline yang kami siapkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silahkan apabila ada rekan-rekan. Terima kasih. Dari perhubungan? Cukup? Silakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Menko Polhukam, Pak Kapolri dan Panglima TNI. Rekan-rekan media, pada kesempatan ini bisa kami sampaikan bahwa sebagaimana biasanya Kementerian Perhubungan sebelum melakukan kegiatan angkutan Lebaran, kami selalu melakukan survei. Yang hasil survei ini kami bagikan juga dengan untuk kementerian dan lembaga lain. Untuk tahun ini kami perkirakan bahwa jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan di Lebaran adalah sebanyak 146,48 juta orang. Terbanyak menggunakan kendaraan mobil pribadi sebesar 23%. Kemudian daerah asal dari para pemudik terbanyak adalah Jawa Barat, disusul dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan daerah tujuan adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Hari puncak sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri adalah kemungkinan terjadi pada tanggal 28. Namun demikian, karena adanya pemberlakuan atau telah disetujuinya untuk diberlakukan work from anywhere atau flexible working arrangement, maka kami juga mengantisipasi apabila terjadi kepadatan atau kegiatan mudik mulai berlangsung pada tanggal 21 Maret tahun 2025 pada hari Jumat. Selanjutnya kami juga dari Kementerian Perhubungan menyediakan beberapa sarana untuk membantu para pemudik dalam melaksanakan kemudian baik itu untuk angkutan darat, laut maupun kereta api dengan beberapa program kami. Kemudian juga kami bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya berkait dengan antisipasi berkaitan dengan pasar-pasar tumpah atau kemudian jaringan lintasan kereta api yang perlu diwaspadai dan perlu juga kerjasama dengan pihak Pemda dan